Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwa Andika Pratama dengan NIM 250402078. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar teknologi informasi. Materi ini sangat penting karena membahas bagaimana teknologi informasi tidak hanya digunakan, tetapi juga diamankan, dijalankan secara etis, serta dipahami dampaknya terhadap kehidupan sosial. Harapannya setelah presentasi ini kita tidak hanya paham teknologi tetapi juga bijak menggunakannya. Materi yang akan saya bahas dibagi menjadi 3 topik. Yang pertama yaitu adalah keamanan sistem informasi yang membahas bagaimana data dan sistem dilindungi. Yang kedua adalah etika profesional dalam IT yang membahas sikap dan tanggung jawab seseorang profesional IT. Yang ketiga yaitu dampak sosial teknologi informasi yang menjelaskan pengaruh teknologi terhadap kehidupan masyarakat. Oke, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi merupakan upaya untuk melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman seperti akses ilegal, perubahan data tanpa izin, maupun penyalahgunaan sistem. Di era digital saat ini, data menjadi aset yang berharga, sehingga perlu dijaga dengan baik. Tujuan utama keamanan informasi adalah agar tidak bocor, tidak rusak, dan tetap bisa digunakan ketika dibutuhkan. Tujuan keamanan informasi dapat dijelaskan melalui 3 konsep utama yang sering disebut dengan CAA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Ketiga aspek ini menjadi dasar dalam membangun sistem informasi yang aman dan andal. Aspek pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan, artinya informasi hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Contohnya adalah penggunaan password, enkripsi data, dan menggunakan hak akses pengguna. Jika kerahasiaan tidak dijaga, maka data pribadi atau data penting bisa disalahgunakan. Yang kedua, aspek integrity atau keutuhan data. Keutuhan data berarti data harus tetap akurat, lengkap, dan tidak berubah tanpa izin. Contohnya, penerapan adalah pengguna checksum atau kontrol akses dan pencatatan log aktivitas sistem. Hal ini penting agar data yang digunakan tetap dapat dipercaya. Aspek ketiga yaitu availability atau ketersediaan sistem, dan data harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna. Contohnya adalah melakukan backup data secara rutin menggunakan server cadangan, serta perlindungan dari serangan DOS. Jika sistem tidak tersedia, maka aktivitas organisasi bisa terganggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis ancaman keamanan sistem informasi. Ancaman keamanan sistem informasi sangat beragam. Beberapa di antara ada malware, hacking, phishing, serangan DOS, pencurian data, insider threat, social engineering, serta kesalahan manusia. Ancaman ini bisa berasal dari luar maupun dari dalam organisasi itu sendiri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan strategi menjaga keamanan sistem informasi. Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, diperlukan strategi keamanan sistem informasi. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan resiko untuk melindungi data dan sistem dari serangan. Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain penggunaan password yang kuat, enkripsi data, pengaturan hak akses sesuai kebutuhan pengguna, serta mentoring dan audit sistem secara berkala. Selain itu, pembaruan sistem, penggunaan antivirus dan firewall, backup data, serta edukasi pengguna juga sangat penting. Selanjutnya kita memasukkan ke materi etika profesional dalam bidang IT. Etika profesional IT adalah seperangkat nilai dan aturan moral yang mengatur perilaku profesional IT dalam menggunakan dan mengelola teknologi informasi.
Etika ini penting agar teknologi tidak disalahgunakan dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat. Contoh pelanggaran etika profesional IT antara lain menyalahgunakan akses sistem, memanipulasi data, membocorkan data pribadi pengguna, serta mengabaikan keamanan sistem informasi. Pelanggaran ini dapat merugikan individu, organisasi, bahkan masyarakat luas. Etika profesional IT sangat penting karena dapat menjaga kepercayaan pengguna, melindungi data dan privasi, mencegah penyalahgunaan teknologi, serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan sehat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu dampak sosial teknologi. Teknologi informasi memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak ini bersifat positif maupun negatif, tergantung bagaimana teknologi tersebut digunakan. Dampak positif teknologi informasi antara lain mempermudah komunikasi jarak jauh, mempercepat akses informasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, serta mendukung pembelajaran digital. Namun, teknologi informasi juga memiliki dampak negatif seperti ketergantungan teknologi, berkurangnya interaksi sosial langsung, penyebaran hoaks, serta ancaman terhadap privasi dan keamanan data. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, kita perlu menggunakan teknologi secara bijak, meningkatkan literasi digital, menjaga etika dan sopan santun digital, serta mematuhi aturan hukum yang berlaku. Oke, kesimpulan dari ketiga materi tersebut yaitu sebagai keamanan informasi, etika profesional IT, dan dampak sosial teknologi informasi merupakan tiga hal yang saling berkaitan. Dengan penerapan keamanan yang baik, etika profesional yang benar, dan penggunaan teknologi secara bijak, teknologi ini dapat memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan dampak negatif. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Apabila terdapat pertanyaan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.